Saya bacakan pertanyaan. Saya pernah mendengar bahwa kata Sayyidina justru merendahkan Rasulullah SAW. Bila kita tambahkan pada saat kita bersalawat, apakah betul? Atau bagaimana sebetulnya bersalawat? Tentu Sayyidina artinya tuan ya, artinya tuan. Gitu. Kalau saya pribadi tidak memahami itu, Sayyidina kalimat mulia, gitu kan? Tapi kalau ada orang mengatakan menggunakan Sayyidina akan merendahkan Nabi SAW, mungkin punya argumen sendiri, Allahu a'lam. Tapi saya sarankan kepada muslimin untuk menyebutkan apa yang telah Allah predikatkan untuk nabinya, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? La tatrudni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullahi wa rasulih. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara memuji Isa putra Maryam, karena mereka berlebihan sampai mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Tapi katakanlah Abdullah dan Rasul. Jadi kita mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh misalnya sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik kita mengatakan begitu. Kita mengatakan Rasulullah, maksudnya utusan Allah, Nabiullah, itu lebih mulia daripada kata-kata Sayyidina tentunya ya. Karena Sayyidina semua orang bisa pakai. Saya bisa mengatakan kepada ayah saya, kepada pimpinan saya mengatakan Sayyidi, ya, tuanku, wajar, gitu kan? Tapi tidak bisa saya katakan pada ayah saya Nabi misalnya atau Rasulullah, nggak mungkin. Jadi tidak bisa digantikan kata-kata Rasul dan Nabi memang. Tetapi tidak bisa juga kita katakan dari sisi lain Sayyidina berarti menghinakan, itu tidak mungkin ya, karena Sayyidina juga kata mulia. Cuman lebih baik kita menggunakan Nabi atau Rasul untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau bagaimana bersalawat, yang paling afdal salawat Ibrahim, salawat di tahiyat, itu sudah jelas ajaran Nabi SAW. Dan memang semua riwayatnya tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat. Riwayat yang lain juga sama, riwayat sahih. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tentu salawat yang pertama, ya Allah berikanlah tambahan rahmat dan karunia untuk Nabi SAW. Begitu pula dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada keluarganya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya kau zat yang paling tinggi dan paling mulia. Kemudian lalu kita mengatakan, ya Allah berkahilah Muhammad SAW. Begitu juga dengan keluarganya. Sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya kau zat yang maha mulia dan maha tinggi. Kemudian yang kedua tadi, ya Allah berikanlah tambahan rahmat dan karunia untuk Nabi SAW bersama dengan istri-istrinya, keturunan-keturunannya, sebagaimana engkau telah memberikan itu kepada keluarganya Ibrahim, engkau zat yang maha mulia dan maha tinggi. Dan berkahilah Muhammad SAW bersama dengan istri-istrinya, anak-anaknya, ya, dan juga sebagaimana engkau telah memberkahi keluarganya Ibrahim AS, sungguhnya kau zat yang maha mulia dan tinggi. Bagaimana halnya jika kita mentaati hukum yang ada pada negara kita yang tidak berhubungan pada hukum Allah dan Rasulnya? Tentu ini pernah kita jelaskan ya. Hukum di dalam syariat Islam dibagi dua. Ada hukum syariatullah, ada kanun wad'i. Pernah saya jelaskan ini. Hukum Allah, syariat Allah adalah semua yang berhubungan dengan hukum Allah. Kalau ada hukum yang diletakkan oleh pemerintah setempat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dilihat dia sesuai enggak, ketemu enggak dengan maslahat syariatnya. Seperti misalnya kanun wadi, peraturan pemerintah. Misal ada rambu-rambu lalu lintas, ada KTP, ada SIM, ada akte lahir, ada ijazah kalau orang kuliah, gitu kan. Ini semua tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada juga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama mengatakan kalau ini bertemu dengan syariat Allah dari sisi maslahat. Memang Allah menyuruh kita rapi, yang gitu. Menyuruh kita untuk mengatur semua dengan rapi. Misal memang KTP sekarang kalau tidak ada tidak diketahui, tidak bahkan banyak penjahat akan merajalela ke sana sini. Maka itu sesuai dengan syariat Allah sebenarnya, gitu kan. Maka ini dipatuhi. Tapi kalau syariat manusia yang dibuat kanun wad'i tadi, peraturan pemerintah tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh dipatuhi. Tidak boleh dipatuhi, gitu kan. Harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak itu dikatakan balik? Ketika telah berumur 10 tahun. Apa ini? Ketika sudah bisa membedakan baik dan buruk, atau ketika telah mimpi junub. Tentu tidak ada hubungannya antara orang balik itu dengan mimpi ya. Tidak ada relevansinya. Tapi memang bisa saja orang bermimpi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mimpi junub. Dan beliau menjelaskan dalam salah satu hadisnya kalau mimpi junub dari syaitan. Jadi jangan bapak-bapak anggap kalau mimpi junub itu prestasi. Ya. Salah itu. Dari syaitan mempermainkan kita. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Tapi yang ada dalam buku-buku ini disebutkan adalah terjadinya perubahan dari suara, tumbuhnya kumis ya, kalau laki-laki gitu kan. Patolog ukurnya di situ, perubahan postur tubuh. Biasanya paling menonjol itu adalah
adanya bulu di kumis ya atau di jenggot, kemudian perubahan di rongga suara dan juga perubahan di postur tubuh. Sudah terlihat gitu kan. Itu yang mendasar. Bagaimana cara yang bijaksana untuk menyampaikan ke anak kita perihal ciri-ciri anak memasuki usia balik sebelum anak tersebut berusaha balik? Tentu jelaskan apa adanya. Kalau nanti akan ada tiba saat, kalau dia perempuan misalnya, kamu akan haid. Sudah tahu haid nak? Misal ditanya ke dia, belum ibu, baik jelasin. Haid itu ya kamu akan keluarin darah nanti, dijelaskan seperti sesuai dengan pemahaman dia saja. Yang akan keluar dari kemaluan kamu dan itu menandakan kamu sudah dewasa. Dan pada saat itu sudah berlaku hukum syariat Allah padamu. Kalau kau berbuat baik, maka dicatat pahala. Kalau kau berbuat buruk, kamu akan dihukum oleh Allah. Kamu akan bertanggung jawab sendiri dari perbuatan-perbuatanmu. Laki-laki juga sama, gitu kan? Dibahasakan babi nanti akan tiba saatnya umurnya kamu akan balik. Sudah tahu balik nak? Belum ayah, baik, belum ibu. Balik itu nanti kamu akan terjadi perubahan di rongga suara kamu, tumbuh kumis dan jenggot, postur tubuhmu sudah mulai berubah, gitu kan? Maka kamu sudah lebih dewasa, lebih dewasa. Dan pada saat itu hukum Allah sudah berlaku padamu, lalu dijelaskan seperti dijelaskan anak perempuan itu. Bagaimana sikap anak apabila ada yang mengadakan Maulid Nabi SAW dengan memasang tenda yang dihiasi dengan kertas dan balon, layaknya sedang ada ulta anak-anak. Pendapat anak seolah-olah menghardik Nabi SAW, disamakan dengan anak kecil. Sebenarnya memang perilaku, saya sudah pernah jelaskan, perilaku merayakan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka alangkah baiknya dijauhi. Alangkah baiknya dijauhi. Lalu bagaimana caranya kalau saya mencintai Nabi SAW? Sudah saya jelaskan tadi. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, gitu kan? Kalau anda betul-betul mengaku mencintai Nabi SAW, jangan buat acara maulid. Kok bisa? Itu kan merayakan hari rayanya. Ya, tanya diri anda sendiri. Nabi SAW pernah rayakan buat dirinya sendiri? Saya sudah pernah jelaskan ini. Pernah ada orang mengatakan, dalilnya ada Ustaz. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW yang menjelaskan, kalau waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan itulah hari di mana saya lahir. Maksudnya beliau ingin menyampaikan hari lahir saya hari Senin, gitu. Lalu kemudian dikatakan ini buktinya, Nabi SAW mengatakan itu disebut hari lahir. Nabi SAW hanya menjelaskan kepada para sahabat dan kita, kalau Senin itu hari lahir saya, hari Senin, gitu kan? Hanya itu saja. Tapi apakah Nabi SAW pernah ngumpulin orang, berdiri, baca salawat, gitu kan? Ini tidak pernah terjadi. Dan itu terjadi sudah pernah saya sebutkan di tahun 230 Hijriah. Di zaman kerajaan Fatimiyah, orang-orang Syiah. Dan mereka merayakannya dengan 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan raja mereka. Dan sampai sekarang di Iran masih dilakukan itu. Dan mereka berkeyakinan pada saat membaca salawat di tengah-tengah maulid itu berarti mereka sedang kedatangan ruhnya Nabi SAW. Dan ini tidak pernah sama sekali ada, Nabi tidak pernah rayain, tidak pernah juga para sahabat rayain. Maka jauh lebih aman anda jauhi. Lalu bagaimana caranya supaya saya mencontoh cinta Nabi SAW? Ya caranya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu dia. Harusnya begitu. Ya. Diperbolehkan atau tidak setelah salam mengusap wajah atau sujud, karena saya pernah mendengar ustadz lain tidak memperbolehkan, jazakallah khair. Tentu ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah mengusap wajah setelah berdoa ya, tidak disebutkan setelah salam sholat, tapi setelah berdoa memang ada riwayat-riwayat dan itu khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Selama saudaraku seiman ada dalil menjelaskan masalah itu, maka terbuka pintunya ya, karena dalilnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya dalil-dalil yang disebutkan Nabi SAW mengusap Umar bin Khattab pernah mengusap wajahnya, gitu kan. Ini setelah berdoa. Maka ini semua dalil-dalil yang menjelaskan memang ada perbuatan itu, walaupun semua hadis berhubungan dengan mengusap wajah dengan telapak tangan setelah doa ini semuanya hadis yang lemah. Tetapi karena banyaknya jalannya, ada ulama yang membolehkannya. Allahu a'lam. Berziarah ke kuburan para syekh atau para wali untuk hajat karena beranggapan untuk meminta berkah atau keramat itu mengandung unsur syirik atau tidak? Tentu saja mengandung unsur syirik. Kuburan siapapun saudaraku, siapapun, kuburan Nabi SAW, kuburan para sahabat, dan datang setelahnya level-level para kiai dan guru-guru kita. Semuanya kita dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk memberikan salam dan mendoakan. Semuanya. Tapi tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kita disuruh minta-minta di situ. Sudah saya jelaskan tadi pada pertemuan kita. Jadi jalankan sunnah Nabi, maka akan lebih sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat kita. Baca doa, doain orang tua kita kalau datang, ya Allah ampuni ibu saya, ya Allah berkahi ayah saya, ya Allah ganti kuburannya dari lubang neraka menjadi taman dari taman surga, ya Allah kalau masih ada dosanya, ya ampunilah, pertemukanlah hambamu ini dengan orang tua ini di surga Firdaus. Apa saja, kita berdoa yang baik-baik, gitu kan, semuanya baik-baik.
doakan kiai kita, guru kita, doakan kebaikan-kebaikan buat mereka. Itu benar, lakukan itu. Itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita minta-minta di situ, saya sudah jelaskan tadi, tidak pernah sahabat ridwanullahi alaihim minta-minta di kuburan Nabi SAW. Begitu pula di kuburan Abu Bakar setelah meninggal, begitu pula di kuburan para syuhada Badar, para syuhada Uhud. Belum pernah ada satu riwayat pun mereka datang minta-minta di situ. Padahal itu syuhada, orang yang mati di medan perang, gitu kan. Tapi ini semua memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka cukupkan dengan perintah beliau, saudaraku. Kalau anda menghormati baginda Nabi SAW, maka murnikan ajarannya. Bolehkah memakai kaos yang bergambar simbol syaitan, atau simbol agama, atau simbol dewa, seperti para kaos di klub sepak bola? Tentu ini dirincikan ya. Kalau simbol syaitan jangan, untuk apa? Kenapa harus pakai simbol syaitan? Gitu kan? Janganlah tentunya. Tapi kalau kalimat-kalimat sesuatu yang positif, mungkin nama perusahaan, mungkin ya kalimat-kalimat positif ya, seperti misalnya saya bangga menjadi seorang muslim, sesuatu yang positif saja, ada masalah. Tapi kalau kalimat-kalimat syaitan, simbol syaitan atau dewa itu sama ya. Dewa itu mengandung unsur syirik. Dewa itu sama dengan menganggap ada Tuhan. Dewa itu sebenarnya sama dengan Tuhan, bahasanya ya. Dewa itu sama dengan Tuhan. Jadi mereka menganggap ada dewa matahari, ada dewa itu maksudnya Tuhan matahari itu. Saya pernah dengar di masjid ada ustadz yang mengatakan bahwa fatwa mujtahid 4 imam dan majlis ulama tidak bisa disalahkan walau hadisnya lemah. Apakah ini termasuk tidak beradab pada Rasulullah SAW? Tentu benar ya, tidak boleh disalahkan. Saya sudah pernah jelaskan ini pada saat kita membahas tentang bagaimana kita berperilaku terhadap para ulama ya. Harus menghormati pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Selama mereka menyebutkan pendapatnya dan ada dalilnya, maka kita hormatin. Masalah kasuistik sekarang kita mendapatkan ada dalil yang lebih kuat, maka kita bisa tarik kesimpulan buat diri kita sendiri. Tapi jangan menyalahkannya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan ya, Syekh Abu Bakar rahimahullah beliau sangat bijaksana dalam masalah itu. Misal contoh pernah diangkat kasus wudu, kasus batal wudu, kan gitu. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tiga-tiganya sepakat kalau menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, kalau tidak dengan syahwat, ya tidak sengaja, tidak batal. Dan termasuk kalau menyentuh istri tapi tidak syahwat tidak batal. Diambil daripada hadis Bukhari. Kalau Nabi SAW mencium Aisyah, kemudian beliau keluar mengimami sholat dan tidak berwudu, tidak wudu lagi. Itu kebiasaan beliau SAW. Imam Syafi'i sendiri dalam masalah ini. Imam Ahmad ada di Irak, Abu Hanifah ada di Irak, Imam Malik ada di Madinah, Imam Syafi'i ada di Mesir. Waktu itu transportasi luar biasa rumitnya, susah. Nggak ada juga alat komunikasi kayak kita sekarang, gitu kan? Jadi masing-masing berijtihad di lokasinya. Tapi 4 imam ini diakui karena semuanya rata-rata kalau menyampaikan sebuah hukum pasti ikutin dalil. Makanya dianggap 4 madhab ini adalah 4 yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang mana saja dipegangi insya Allah dianggap orang itu masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah ini contoh saja mengatakan beliau di Mesir waktu itu beliau berijtihad mengambil dari surah Al-Maidah ayat 6. Firman Allah SWT, "Aw lamastumun nisa," atau kalian lams nisa, menyentuh wanita. Kata beliau, ini ayat menjelaskan tentang masalah wudu dan batal kalau menyentuh wanita. Kata-kata lams, ya. Berarti menyentuh wanita batal. Sengaja tidak sengaja, nggak bisa. Kecuali mahram abadi seperti ibu, tante. Kalau mahram sementara termasuk istri batal. Madhab Syafi'iyah begitu. Jadi orang suami tidak sengaja pegang istrinya, tidak ada pelapisnya, maka batal. Sengaja tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat. Ijtihadnya Imam Syafi'i beranjak daripada Al-Maidah ayat 6, gitu kan? Jumhur ulama menjelaskan tadi 3 imam kalau ayat ini aulamastumun nisa masuk kata-kata lams adalah jima, berhubungan biologis atau menyentuh dengan syahwat. Ini perselisihan pendapat mereka. Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah punya hak beristidlal dengan itu. Walaupun kemungkinan hadis Bukhari tadi tidak sampai pada beliau, gitu kan? Maksudnya hadis tadi itu bukan mustahil tidak sampai. Tetapi beliau berijtihad dengan dalil ayat Al-Quran. Dan tidak boleh, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Imam Syafi'i menarik pendapatnya kalau dia yakin ayat ini benar ya. Maka kita harus hormati, gitu kan? Jangan sampai ada teman-teman, kita harus bedain ya, mana perselisihan pendapat yang sifatnya furu'iyah, cabang, mana sifatnya asas, usul namanya. Seperti misalnya ada orang yang menisbatkan diri ke madhab Syafi'i atau madhab Ahmad atau madhab Malik atau madhab Abu Hanifah, lalu dia sembah kuburan misalnya. Nah ini lain, karena mazhab manapun yang dia kembali di 4 ini semua pasti menolak pendapatnya dia. Tidak pernah ada 4 imam ini menyuruh minta-minta di kuburan, gitu kan? Ini lain, ini berarti sudah sampai pada asas yang jadi permasalahan. Tetapi kalau masalah furu'iyah kayak tadi, menyentuh perempuan batal atau tidak, mengeraskan baca basmalah dalam sholat atau mengecilkannya, gitu kan? Ini adalah permasalahan perselisihan yang masih ada dalil, maka kita harus saling menghormati dalam masalah ini.
Kalau ini kita pahamin teman-teman sekalian, maka tidak akan terlalu banyak permasalahan dihadapi tengah-tengah umat. Tapi masalahnya kadang-kadang orang ini misalnya berpegang pada mazhab Syafi'iyah, lalu diolok-olok. Nggak boleh diolok-olok ini, gitu kan? Saya dengar ada suami istri menikah, kemudian si suami ini berpegang pada pendapat Syafi'iyah, si istri berpegang pada pendapat Hanabilah, gitu kan? Suami yakin sentuh sengaja tidak sengaja batal wudu. Istrinya selama ini berpegang pada pendapat sebelah sebelum nikah belajar agama, kalau ini tidak batal. Dia nasihatin suaminya bilang ini pendapat masing-masing. Ternyata si istri sering kerjain suaminya. Sudah wudhu sering diolok-olok, disentuh-sentuh sengaja. Suaminya wudhu lagi. Ini nggak boleh. Kan gitu. Ini mengolok-olok pendapat nggak boleh. Ini jangan dianggap bahan bercandaan gitu kan? Nggak boleh. Hargai suaminya harus gitu. Karena ini masalah ijtihadiyah di mana ada dalilnya. Ya. Di sini harus kita hormatin teman-teman sekalian. Kalau masalah hadis itu lemah kemudian diamalkan, itu bukan sama sekali tidak menghormati Nabi SAW. Sama sekali tidak. Karena hadis lemah pun oleh para ulama hadis dibolehkan untuk diamalkan, tapi ada syaratnya. Ulama hadis memberikan syarat yang saya ingat sekarang 3. Yang pertama, hadis itu tidak boleh terlalu lemah. Artinya jangan sampai lemahnya karena ada pendusta misalnya. Di sanad hadisnya ya, ada orang yang mendusta. Atau memang dari matan hadis, isi hadis kelihatannya lemah sekali nih. Nabi SAW tidak pernah sebutin, tidak ada dukungan ulama hadis tentang hadis itu. Biasanya mereka bilang majhul, ini hadis nggak jelas nih, gitu kan? Maka ini berarti ditinggalkan. Tapi kalau lemahnya tidak terlalu lemah, misal karena ada perawi hadis A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Si B ini lemah hafalannya, sehingga hadisnya menjadi lemah. Maka ini lain. Ini lemahnya tidak terlalu lemah karena memang sebenarnya karena ada kasus saja. Atau ada orang yang sering disebutkan dalam ilmu hadis, ikhtalat fi akhir umrihi. Berubah hafalannya di akhir hidupnya. Ada orang masa mudanya hafalannya kuat, Masya Allah. Begitu dia masa tuanya, tiba-tiba dia mencampur adukan hadis. Jadi misalnya innamal amalu binniyat dibalik sama dia. Innaman niyatu fil amal misalnya dibalik. Ya. Maka ini akhir hadisnya yang terakhir nggak diterima, hadis yang pertama diterima. Ya. Ini contoh. Jadi tidak masuk dalam terlalu lemah. Yang kedua, yang itu, dia tidak bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Misal ada hadis lemah memerintahkan kerjakan sholat ini misalnya. Hadis hasan yang lebih kuat atau hadis sahih mengatakan jangan kerjakan. Maka ini tidak boleh dipakai hadis lemah. Karena ada hadis lebih kuat yang menolak dia. Yang ketiga, hadis-hadis lemah hanya dipakai dalam masalah fadail amal. Fadail amal ini maksudnya amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah. Kayak puasa sunnah, sholat sunnah, zikir-zikir. Maka itu diamalkan. Masuk dalam fadail amal. Bukan masalah akidah. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Adab yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah SAW saat itu, bolehkah sekarang kita contoh adab tersebut kita lakukan terhadap ulama, orang soleh, ya, orang tua, apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan? Saya sudah bilang tadi teman-teman sekalian, kalau yang seperti riak tadi ya, kemudian mengambil bekas wudu, bahkan para sahabat kadang-kadang mengambil keringat Nabi SAW. Seperti ada seorang sahabiat Ummu Hani, ibunya Anas bin Malik, ya, yang menghibahkan anaknya untuk Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya karena anaknya Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tertidur, gitu kan? Karena panas cuaca, Nabi SAW keringat, keluarlah keringat-keringat beliau dalam bentuk butiran-butiran, jadi butiran besar. Ummu Hani datang, kemudian meletakkan botol-botol minyak wangi yang dia punya, ya, untuk menampung keringat tersebut pada saat jatuh. Lalu Nabi SAW terkaget. Waktu terkaget bangun tidur, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini, ya, apa yang kau lakukan hai Ummu Hani? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ambil keringat anda untuk saya jadikan minyak wangi saya. Kata Nabi SAW, asabti, kau sudah mendapatkan itu. Tapi ini terjadi hanya untuk Nabi SAW, tidak terjadi pada manusia seperti kita. Saya sudah bahasakan tadi ya, jadi ini tidak terjadi pada kita. Jadi sebaiknya jangan. Tapi yang boleh kita lakukan adalah menghormati, iya, menghormati para ulama, gitu kan, menghormati orang tua. Tapi tidak sampai pada tingkat apa yang dikerjakan untuk Nabi SAW. Bagaimana jika teman kita ajak untuk mengenal sunnah? Bagaimana jika teman yang kita ajak untuk mengenal sunnah? Jawabnya, yang penting yang wajib-wajib sudah dijalani. Pakaian yang penting sudah menutup dada, ya itu argumen dia, ya, tugas anda menyampaikan, gitu kan. Tapi jangan pernah putus asa teman-teman sekalian untuk berdakwah ya. Jadi banyak orang subhanallah begitu ngajak temannya terus temannya tidak mau, ini ahli nar nih, nggak boleh nih, jangan. Sekali dua kali didakwahin, diajak, coba dengar, di share ceramah-ceramah, coba. Yang penting kita harus tahu dakwah targetnya penyampaian dan bukan penerimaan, itu saja. Jadi kita tidak kecewa kalau mereka tidak terima, karena memang tugas kita hanya menyampaikan. Apabila saya telah mentalak satu istri saya, apakah kalau kami bercampur kembali, maka ketika kemudian saya mentalaknya, apakah itu dihitung sebagai talak satu lagi atau nyambung ke talak dua? Tentu cerai yang kedua. Cerai yang kedua.
Ya, jadi kalau bapak sudah menceraikan, mengatakan saya ceraikan kamu, lalu kemudian bapak kumpul lagi sama istrinya setelah menceraikan, gitu kan? Kemudian seminggu kemudian ucapin lagi saya ceraikan kamu, itu sudah tolak yang kedua. Minggu depannya lagi ucapin ya tolak yang ketiga. Gitu. Makanya jangan main-main ini, jangan ucapkan tolak, walaupun dalam keadaan emosi, jauhi. Gitu kan? Ini kata para ulama, kalimat tolak adalah antara halal atau haramnya kemaluan pasangan. Ibu-ibu juga begitu, jangan pernah selalu mancing emosinya suami. Ceraikan aja saya, pulangkan saja saya, akhirnya suaminya juga emosi terbawa, akhirnya menceraikan. Ini tidak boleh. Dan hukum cerai, kalau seandainya bapak ibu bercerai, suami mengucapkan cerai misalnya, dalam kondisi memang emosi, mungkin ada masalah yang sedang dihadapin, lalu mereka setelah diucapkan kalimat tolak ini kan berarti masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu si wanita untuk rujuk kembali. 3 kali masa haid. Di masa iddah ini kalau mereka kembali tidak butuh akad nikah. Tinggal saling memaafkan atau mereka bercampur maka sudah rujuk namanya, gitu kan. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 bulan, maka harus akad nikah baru. Akad nikah baru, wali lagi kembali, 2 saksi dan ada maharnya. Bagaimana sikap kita ketika datang seorang untuk meminang, namun ikhwan ini belum mengenal sunnah, keluarganya pun begitu. Afwan, masih melakukan beragam macam baik. Saya baca secara umum saja ya. Namun ikhwan ini kadang mau mengikuti kajian sunnah walaupun tidak rutin. Apa kita harus memberi kesempatan untuk dia berhijrah atau lebih baik menolak niat baiknya untuk menikahi saya? Jazakallah khair. Kalau untuk amannya lebih baik jangan diterima dulu. Selama masih ada pelanggaran-pelanggaran agama, calon pasangan jangan diterima dulu. Supaya ideal, kalau mau idealnya ya, karena Nabi SAW menyuruh mendahulukan agama. Dan tolak agama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, tolak ukurnya itu. Bagaimana orang mengatakan saya muslim, saya menjalankan agama sementara sunnah Nabi SAW dijauhi atau dilanggar? Jangan. Satu sisi ya, kalau memang dia katakan, dijelaskan apa adanya. Setahu saya ikut pengajian, sunnah-sunnah Nabi harus dihidupkan. Apa kau bersedia nanti kalau jadi suami untuk menghidupkan itu? Seperti contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Sampaikan. Oh iya saya bersedia insya Allah. Baiklah. Langkah kedua setelah itu istikharah. Kalau dia bilang ya menurut saya sama saja sih nggak usah gitu kan, ya sudah tolak saja gitu kan, jangan buat PR. Karena rumah tangga itu adalah bahtera yang kita dengan pasangan akan naik ke sana dan kita akan ya menjalankan rumah tangga ini dengan adanya ombak ya, adanya cobaan-cobaan nanti harus kokoh dan harus satu manhaj ya, satu jalan ya, satu prinsip. Saya guru di SMP, di sekolah saya ada pembiasaan tiap pagi dengan salam, sapa, senyum. Apakah saya boleh bersalaman dengan murid-murid saya SMP? Kalau muridnya lawan jenis jangan Pak. Ya. Ini saya nggak tahu Bapak atau Ibu yang percaya. Tapi kalau lawan jenis dan sudah balik nggak boleh Anda salaman. Karena Nabi SAW mengatakan Innila usafihun nisa. Saya tidak pernah menyalami kaum wanita yang bukan mahram maksudnya. Juga kata Nabi SAW la yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahum min an tamassu yaduhum ra'atun la tahillulah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Memang kita jangan salaman. Sapa iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik semuanya, dan seterusnya itu bisa saja. Tapi untuk salaman dihindari. Saya ada teman ketika saya ngobrol dengan dia, pasti ada amalan soleh dia yang dia ceritakan. Bagaimana sikap saya? Mohon nasihat Ustaz. Tentu saja ada amalan-amalan soleh yang boleh diceritain. Kalau masuk dalam firman Allah, fa'amman binikmati rabbika fahadith. Misal, ada tadi pagi dia kebetulan baru habis bakti dengan orang tuanya atau dia baru pulang antar ibunya, lalu dia ketemu kita lalu ngobrol, tadi saya baru antar ibu saya, alhamdulillah ya Allah kasih kesempatan saya berbakti sama ibu saya, nggak masalah ya? Dia masih bisa, kalau dia bisa kontrol tidak riya. Tapi kalau ada orang datang kelihatannya memang sudah tertuju pada riya, misal kamu puasa nggak? Nggak. Kamu nggak puasa ya? Saya puasa misal. Dia udah promosikan dirinya gitu kan. Kamu semalam tahajud nggak? Saya tahajud semalam gitu. Contoh. Nah ini jangan dihiraukan, jangan diingatkan ya akhi, jangan mengatakan itu, nanti kamu jadi riya loh, pahalanya kurang gitu, hilang, nasihatin. Tapi kalau hanya kayak tadi kasus pertama, maka nggak ada masalah. Tadi di depan rumah saya ada yang tabrakan, kesian tuh, terus saya bantu. Dia cuma mau menceritakan sebuah kejadian, saya bantu tadi, alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit dan sembuh. Pelajaran ya, mudah-mudahan kita nggak tabrakan, Allah jaga. Misal, itu kan insya Allah tidak riya ya, kita sudah bisa membedakan mana yang riya dan tidak. Kalau dia riya kita langsung nasihatin pada saat itu. Jika dalam suatu rumah tangga sering terjadi percekcokan, bagaimana cara mengatasinya? Tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baca buku-buku tentang rumah tangga. Ya. Dan saya sarankan penanya untuk kembali ke ceramah saya, judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami. Di YouTube ada, di web juga ada, gitu ya. Di Android sekarang juga ada, gitu kan. Cuma saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau kembali ke web saya ya, yang memang sudah web kita gitu. Web memang KHB, dibentuk oleh sama teman-teman tim. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Android, Play Store, nanti ketik Khalid Basalam ada logo hijau. Tulisannya KHB, nah itu resmi dari kami. Kalau lihat fotonya saja, karena saya lihat kemarin saya buka Android, Masya Allah banyak sekali ceramah saya. Semua orang sudah buat-buat juga gitu. Ya. Saya nggak tahu siapa yang buat nih.
Jadi dipasang foto-foto saya supaya mungkin jadi menarik orang pada download. Biasanya mungkin dikomersialkan. Ini terlepas dari kami, tidak ada tanggung jawab ya. Saya tidak tahu apa yang diangkat di situ. Tapi kalau kembali ke web yang sebenarnya, insya Allah kita sudah tulis logonya selalu ada KHB. Ya. Dan juga sama sekalian saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, saya mengangkat banyak dalam ceramah-ceramah di YouTube tentang program sosial seperti penggalian sumur, pembangunan masjid, rumah anak yatim dan seterusnya. Itu di WhatsApp tersebar di mana-mana. Program itu sengaja saya tulis nomor rekening saya pribadi. Jadi kalau Anda menerima program sosial mengatasnamakan saya dan itu bukan rekening saya pribadi, berarti itu bukan dari saya. Saya pastikan itu ya. Saya tidak tulis nama yayasan karena saya sengaja nama pribadi. Kalau nama yayasan misal Yayasan Ar-Rahmah. Kalau ada orang tidak bertanggung jawab, dia buat Yayasan Ar-Rahmah Internasional misalnya. Itu sudah cukup ya untuk bisa menampung juga sumbangan-sumbangan nanti akhirnya. Jadi masalah. Tapi kalau nama saya Khalid ZA Basalama itu insya Allah tidak akan bisa diganti oleh mereka karena sudah dengan KTP, gitu kan? Allahu a'lam. Jadi saya sarankan kembali kepada ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Itu cukup panjang lebar, sekitar 5 jam tabligh akbar waktu itu di Malang. Dan panjang lebar saya sebutkan cara untuk mengatasi percekcokan. Di antaranya adalah pertama, suami istri harus bermuhasabah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memang ada dosa-dosa sebelum bangun rumah tangga. Karena banyak orang bertengkar, sering bertengkar justru karena pernah berzina, pernah melakukan dosa-dosa haram sebelum menikah, maka itu rentetan pembersihannya. Itu yang pertama, muhasabah, beristighfar, ajak pasangan sama-sama. Yang kedua, sama-sama mendalami agama dan menerapkan hukum Islam dalam rumah tangga. Sholat sama-sama, gitu kan. Kalau jauh dari ibadah pastikan cekcok akan sering ada tuh. Ya, harus saling mengingatkan masalah sholat, tutup aurat, masalah puasa, mendengarkan ceramah, hadir sama-sama di pengajian. Memang harus hidupkan agama di rumah itu. Kemudian yang ketiga, berlapang dada. Kalau ada yang salah, minta maaf. Yang benar, memaafkan. Dan usahakan jangan menginapkan masalah. Jangan menginapkan masalah. Kalau langkah-langkah ini sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian dan ternyata kadang-kadang masih sering muncul emosi tanpa sebab. Kadang-kadang si istri sering minta cerai tanpa sebab atau suami tiba-tiba mau menceraikan tanpa sebab. Tiba-tiba hanya emosi karena mengingat sesuatu kesalahan pasangan. Maka pastikan dari syaitan. Ini harus ruqyah, ya, obatin. Mungkin ada sihir, ada gangguan sihir. Banyak orang begitu tuh. Nah, gitu. Pernah ada satu kasus suami istri 6 tahun berumah tangga tiap hari bertengkar, ribut terus. Salah satu teman saya pernah meruqyah dan diceritakan kepada saya. Waktu diruqyah, istrinya kesurupan lalu istrinya ditanya. Jadi suara jin, suara laki-laki. Kata peruqyah ini, siapa yang kirim kamu? Dia tunjuk suaminya, ini. Istrinya nggak sadar nih kesurupan. Terus kata teman saya ini ditanya, Bapak pernah sihir istrinya? Nggak pernah. Ingat-ingat Pak, mungkin Bapak pernah ke dukun gitu kan? Nggak pernah. Coba Bapak ingat, mungkin sebelum nikah. Waktu dibilang sebelum nikah langsung dia bilang, oh iya pernah dulu. Sebelum nikah pernah memang saya buat supaya istri saya ini suka sama saya. Gara-gara itu 6 tahun bertengkar. Jadi kadang-kadang dia sendiri yang menyebab sihir. Atau mungkin ada orang yang suka pasangan kita dulu. Atau ada orang yang tidak suka dengan rumah tangga dan pernikahan ini. Dan banyak masalah lah. Maka lebih baik ruqyah. Gitu kan? Dan saya sudah pernah kasih nomor telepon peruqyah. Ustaz Sahal, Ustaz Husain Mubarak dan beberapa teman-teman insya Allah yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam ruqyah ini. Mohon pencerahannya, bolehkah berdoa dalam setiap sujud? Setelah doa sujud berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah, dan berdoa lainnya sesuai dengan sunnah. Setahu saya boleh, karena ada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kita tahu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, terkenal dengan julukan Sajjad, suka sujud sampai dahinya hitam. Kalau sujud tidak pernah angkat kepalanya sampai hajatnya selesai. Maka ini Sufyan ats-Tsauri adalah muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, gitu kan? Jadi jelas sekali para sahabat dan tabi'in mengamalkan itu, ya. Sering kita jumpai atau alami ketika seseorang sedang sholat di masjid atau musola kemudian ditepuk pundaknya sebagai isyarat agar dia menjadi imam. Bagaimana sebenarnya hukumnya dan adabnya? Bagaimana jika yang ditepuk sedang sholat sunnah rawatib dan bukan sholat fardu? Tentu saja iya, dan dianjurkan untuk tidak sholat sendiri. Usahakan jangan sholat sendiri kecuali darurat, sudah tidak ada lagi orang. Walaupun orang itu sedang sholat sunnah, boleh kita makmum di belakangnya. Boleh makmum di belakangnya. Dan orang yang sedang sholat sunnah rawatib, kalau ditepuk oleh saudaranya jadi imam saja, nggak masalah. Dia kerjakan sholat sunnahnya, yang di belakangnya, ya, itu mengerjakan sholat wajibnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, bahwasanya pernah ada sahabat selesai sholat, gitu kan? Selesai sholat, waktu selesai sholat semua Nabi SAW lagi zikir, ada sahabat yang telat, baru mau sholat sendirian. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, waktu orang itu mau takbir, sebentar. Terus menghadap ke sahabat Nabi yang lain yang sudah memang sholat, ditanya, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Siapa yang mau sholat lagi, temanin dia? Maka Abu Bakar berdiri, ya, lalu menjadi imam. Abu Bakar jadi imam, ya. Padahal Abu Bakar sudah sholat dan ini sudah hukum sunnah bagi Abu Bakar. Beliau jadi imam dan orang itu jadi makmum. Maka keluarlah sebuah hukum, bolehnya seorang muslim sholat di belakang imam. Termasuk boleh sholat walaupun beda niat. Misal, kita musafir nih, sama teman-teman semua satu bus misalnya.
Kebetulan waktu teman-teman yang setengah bus ini sudah ya, sudah punya wudu ya. Begitu masuk masjid mereka sholat duluan. Setengah lagi antri wudu kemudian masuk masjid. Rupanya yang setengah tadi sudah sholat duhur. Sekarang mereka mau sholat asar. Kita belum sholat duhur. Boleh kita ikut jadi makmum. Mereka niatnya asar, kita niatnya duhur. Gak masalah. Jadi boleh beda niat sama imam. Boleh juga orang yang sunnah menjadi imam, gitu kan? Jadi usahakan memang tidak sholat sendiri. Usahakan tidak sholat sendiri. Dan kalau ditepuk jalankan aja sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya sholat sunnah ba'diyah maghrib? Kan sholat sunnah nggak ada suaranya ya. Sholatnya sir. Datang orang nepuk pundak saya, dia mau jadikan saya sebagai imam. Apa saya keraskan suara? Jawabannya iya. Boleh ngerasin suara. Boleh ngerasin suara. Karena kita tahu dia mau jadi makmum. Supaya dia tahu. Boleh. Dan di 2 rakaat kita salam. Nggak masalah. Itu nggak masalah, gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi al-mar'u ala dini khalil. Hadisnya al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sholat sunnah, duha misalnya, boleh sir, boleh jahar, ya. Kalau sholat sunnah, boleh kecilin suara, boleh ngerasin suara, nggak masalah. Sebagaimana sholat sunnah, boleh orang sholat berdiri, boleh orang sholat duduk. Boleh juga dalam sholat sunnah orang tiba-tiba batalin. Misal saya lagi sholat sunnah di masjid, tidak ada yang saya sholat di rumah aja, terus batalin. Tidak ada sebab, cuma mau sholat di rumah, itu nggak masalah, nggak berdosa. Beda kalau sholat wajib, nggak boleh. Sholat wajib harus membatalkan dengan udzur syar'i. Misal betul-betul kita ingat tidak ada wudu, gitu kan? Mungkin. Atau kita sudah sholat tadi, ternyata kita ingat, oh kita sudah sholat tadi, kok sholat lagi? Dibatalin, ada udzur syar'inya. Maka itu baru boleh. Kalau wajib, kalau sunnah, Allahu a'lam boleh saja dilakukan. Dan termasuk tadi saya katakan masalah jahar atau mengeraskan suara kalau kita sedang menjadi imam buat saudara kita. Sebagaimana kasus Abu Bakar menjadi imam tadi untuk sahabat tersebut tadi yang telat. Allahu a'lam. Pada benar dari Allah tentunya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.